Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu dengan tema Sistem Pendaftaran Online Rumah Sakit. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Sistem antrian poliklinik secara manual selama ini tentunya dinilai berjalan kurang efektif dan efisien. Sistem ini menyebabkan ketidaknyamanan terhadap calon pasien karena mereka harus menunggu lama untuk dipanggil sesuai dengan urutan nomor antrian, dan terkadang juga jam operasional tidak mencukupi jumlah nomor antrian dengan jumlah calon pasien yang akan berobat pada hari itu. Jumlah pasien yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pendaftaran menyebabkan antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama. Waktu tunggu yang lama menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan bagi pasien. Next. Identifikasi masalah. Yang pertama, proses pendaftaran yang masih onsite, yaitu pasien harus datang ke rumah sakit dan mengantri untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Sistem tersebut menyebabkan pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Yang kedua, ketidaknyamanan bagi pasien. Dan yang ketiga, jumlah pasien yang datang tidak seimbang dengan jumlah petugas pendaftaran, serta kedatangan pasien secara bersamaan, yaitu pada pagi hari. Yang keempat, sistem rumah sakit hanya bisa diakses oleh petugas pendaftaran saja, sehingga pasien tidak dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri. Solusi pengembangan. Sebagai salah satu teknologi informasi yang sangat populer saat ini adalah handphone atau mobile beserta fasilitas short message service SMS gateway berbasis Android. Dengan adanya pendaftaran online yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, pendaftaran berupa nomor rekam medis yang tertera pada kartu berobat, nama lengkap pasien, poliklinik tujuan, serta dokter tujuan. Pasien yang sudah terdaftar hanya perlu datang ke loket pendaftaran untuk konfirmasi, lalu menuju ke poliklinik tujuan tanpa perlu mengantri untuk didaftarkan oleh petugas. Selanjutnya akan dibaca oleh Adi. Nah, di sini ada manfaat program. Pertama, bagi petugas pendaftaran memberikan manfaat berupa pengurangan beban kerja tugas pendaftaran dalam proses pendaftaran pemeriksa kesehatan. Yang kedua, bagi pasien memberikan manfaat berupa kemudahan dan kenyamanan dalam proses pendaftaran pemeriksaan secara mandiri dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, bagi masyarakat memberikan manfaat sebagai media informasi terkait jadwal dokter dan pendaftaran pemeriksaan pasien. Next. Ada tinjauan pustaka. Pengertian sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pengertian sistem SDLC merupakan suatu bentuk penggambaran tahapan proses pengembangan sistem siklus hidup. Pengembangan sistem menyajikan metodologi atau proses yang diorganisasikan untuk membangun suatu sistem. Selanjutnya dijelaskan oleh Dani. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan proses menganalisis dan mendefinisikan masalah dan kemungkinan solusinya untuk sistem dan proses organisasi. B. Perancangan sistem meliputi proses perancangan output, input, struktur file, program, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem. C. Pembangunan dan testing sistem. Membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat.
Implementasi sistem adalah tahapan peralihan dari sistem lama ke sistem baru, melakukan pelatihan dan panduan seperlunya. Waiting time atau waktu. Tunggu merupakan masalah yang sering menimbulkan keluhan pasien di beberapa rumah sakit. Lamanya waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana rumah sakit tersebut mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien. Pelayanan yang baik dan bermutu tercermin dari pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman. Next. Di sini ada antrian APP, halaman pembuka berisi tampilan selamat datang ketika membuka aplikasi. Next. Halaman login atau sign up berisi tampilan yang memiliki dua pilihan, login jika sudah memiliki akun atau sign up jika belum memiliki akun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian. Nah, yang di sini berisi halaman login. Jika sudah memiliki akun, bisa memilih login, hanya perlu memasukkan email serta passwordnya. Yang kedua, ini halaman utama, berisi tampilan utama. Jika sudah berhasil login, terdapat beberapa pilihan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Dan yang ketiga, halaman sign up, berisi halaman daftar. Jika belum memiliki akun serta mendaftar, bisa langsung memilih poli serta dokter yang praktik dan juga jenis pembayaran, seperti digambar di samping ini. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Harry. Untuk cara pembayaran, di sini ada menu pembayaran. Silakan memilih cara bayar yang tersedia, berisi halaman pembayaran sesuai kebutuhan yang diinginkan, yaitu asuransi umum serta BPJS. Kemudian pada halaman ini itu halaman pilihan pelayanan, berisi pilihan pelayanan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan seperti poli anak, poli bedah, poli gigi, poli mata, poli penyakit dalam, dan poli HIV. Next. Pada halaman jadwal dokter itu berisi halaman jadwal praktik dokter yang bisa dipilih setelah memilih profil serta jadwal dokter tersebut. Praktik akan terlihat seperti gambar di bawah, seperti nama dokter, terus poli bedahnya, jadwal ceknya, dan tanggalnya. Untuk halaman jadwal praktik dokter, berisi halaman dokter yang sedang praktik atau bertugas dan juga jadwalnya. Next. Kemudian pada halaman tiket pendaftaran berisi halaman nomor antrian setelah mendaftar dan memilih jenis pelayanan sebelumnya. Berisi nomor antrian, jenis pasien, nama pasien, kode booking, tanggal kunjungan, dan nama poliklinik. Next. Untuk halaman nomor antrian, berisi halaman nomor antrian dari berbagai jenis pelayanan. Bisa kita lihat di monitor. Dan untuk pembuatan makalah ini dan aplikasinya, kita juga mempunyai referensi yang ada dalam daftar pustaka tersebut. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.